Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu dalam suasana bulan penuh berkah ini, bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang berjuang di dalam Islam, yang senantiasa istiqomah dalam mendakwahkan syariah Islam yang mulia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa memberikan pelajaran penting bagi kita. Kita dilatih untuk menjadi manusia yang taat dengan sebenar-benarnya ketaatan. Kita dilatih untuk tidak makan dan minum mulai waktu subuh hingga menjelang maghrib. Bukan cuma makanan dan minuman yang haram saja yang tidak boleh untuk dimakan. Bahkan makanan yang halal dan terbaik sekalipun dilarang untuk dimakan. Walau hanya satu suap nasi, bahkan sebutir nasi sekalipun, baik di tempat keramaian maupun sunyi di kesendirian. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan yakin menyadari bahwa apa yang dimasukkan ke dalam tenggorokan kita itu dengan sengaja, tanpa uzur yang diperbolehkan oleh syariah, akan membatalkan puasa kita. Padahal orang yang berbuka puasa sebelum waktunya dan orang-orang yang tidak berpuasa sama-sama mendapatkan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada saat saya tidur, dalam mimpiku tiba-tiba datang kepadaku dua orang laki-laki. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Dua orang laki-laki mendatangiku, lalu keduanya memegang lenganku dan membawaku ke sebuah gunung yang terjal. Keduanya mengatakan, naiklah. Aku menjawab, aku tidak mampu naik. Keduanya kemudian berkata, kami akan membantumu naik. Lalu aku pun naik dan sampai ke puncak gunung. Tiba-tiba aku mendengar teriakan yang sangat keras. Aku bertanya, suara apakah ini? Mereka menjawab, ini adalah teriakan penghuni neraka. Kemudian aku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat orang-orang digantung dengan urat-urat di atas tumit mereka secara terjungkir, yang sobek-sobek pada sudut mulut mereka.
dan darah pun mengalir dari sudut-sudut mulut mereka. Aku bertanya, siapakah orang-orang ini? Kedua laki-laki itu menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya, yakni tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam As-Sunnah Al-Kubra nomor 3286. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim wajib dan taat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Satu saja melalaikan perintah yang terkandung di dalam Al-Qur'an seperti tidak berpuasa, maka telah cukup baginya untuk mendapatkan siksaan yang amat keras di neraka. Apalagi banyak ayat dan hadis yang dengan sengaja ditinggalkan, bahkan dilarang untuk dibicarakan oleh yang punya kekuasaan. Seperti misalnya fikih tentang jihad, fikih tentang khilafah, dan fikih-fikih Islam lainnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian orang di luar muslim menganggap puasa sebagai amal yang mustahil untuk dikerjakan. Jangankan sebulan, bahkan sehari sekalipun mereka tak akan mau dan tak akan mampu untuk melaksanakan. Sebab secara akal manusia yang serba kekurangan dan lemah, bisa jadi syariat puasa ini menjadi beban, menjadi penghalang, menjadi penghambat bagi kita untuk bekerja, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi bagi orang yang memiliki keimanan, hal itu mampu dijalani dengan sempurna, bahkan dengan gembira. Bukan cuma sehari, bahkan sebulan penuh. Sebab dia tidak memandang sebagai suatu beban, tetapi sebagai hadiah yang berbalas dengan puncaknya kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika dia tidak berpuasa tanpa alasan yang diperbolehkan oleh syariah, maka dia akan mendapatkan puncak kehinaan, yakni siksa yang sangat pedih di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan syariah Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang puasa termasuk bagian di dalamnya. Bisa jadi manusia yang hanya menggunakan logika realita, menganggap bahwa syariah Islam seperti sistem pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem pidana Islam, sistem pergaulan dalam Islam mustahil untuk diterapkan dalam suatu negara. Apalagi negara saat ini. Sebab realita saat ini menunjukkan ajaran Islam dikriminalisasi, aktivis Islam ditangkap-tangkapi, pengajian dibubarkan dan dibatasi, bahkan seringkali mendapatkan julukan radikal, ustadz-ustadz radikal bagi yang tidak berkesesuaian dengan kehendak penguasa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua realita menuntut kita untuk berputus asa dalam memperjuangkan aturan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Tetapi dengan kacamata iman, dengan kacamata takwa, dengan pondasi akidah, maka hal itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Syariah Islam dipandang sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang diperjuangkan dengan gembira, dengan bahagia, sebab syariah Islam adalah sebuah kepastian yang akan membuat manusia hidup dengan keberkahan di dunia dan di akhirat dibalas dengan kenikmatan kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan Ramadan yang penuh berkah, mustajabnya doa, dan dilipat gandakannya pahala ini sebagai bulan perjuangan. Kobarkan semangat untuk terus berdakwah, terus memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertolongan Allah waktunya tidak lama lagi. Kita akan merasakan terrealisasinya cita-cita ulama-ulama kita.
cita-cita para founding father negara Republik Indonesia. Sebagaimana cita-cita Hos Cokro Aminoto, cita-cita Ki Bagus Hadikusumo, cita-cita Kiai Haji Hasyim Asy'ari, cita-cita Abah Guru Sekumpul, bahkan cita-cita seluruh kaum muslimin semuanya, yakni menginginkan Indonesia diatur dengan aturan yang benar, aturan yang paripurna, aturan yang membawa penduduknya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, aturan yang diberkahi, yakni tiada lain menerapkan aturan Islam secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, secara kafah, sehingga bukan musibah demi musibah yang bertubi-tubi menimpa negeri ini, melainkan anugerah dan keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah dari langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepadaku, niscaya aku akan menurunkan baginya keberkahan dari langit dan bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.